Shalom, kekasih Tuhan, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di renungan pagi hari ini. Untuk memulai renungan ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Pada pagi hari yang cerah ini kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkenan bagi kami semua, karena di pagi hari yang indah ini kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai dasar renungan kita pagi hari ini, kita akan buka dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Kekasih Tuhan, ada salah satu cara yang digunakan oleh seseorang untuk menangkap kepiting. Seseorang itu akan membuat kotak persegi di mana sisi-sisinya semua tertutup, hanya bagian yang atas itu terbuka. Kemudian dimasukkan ke dalam air. Setelah dimasukkan ke dalam air, maka kepiting itu tertarik, lalu naik di sisinya itu, masuk ke dalam kotak itu. Kekasih Tuhan, secara logika, kalau kepiting itu bisa naik dan masuk ke dalam kotak, tentunya kepiting itu juga bisa naik kemudian keluar lagi. Memang benar kalau kepiting yang masuk itu hanya satu. Tetapi kalau kepiting yang masuk ke dalam kotak itu lebih dari satu, dia tidak akan bisa keluar. Karena apa? Pada saat salah satu kepiting itu naik di dinding kotak itu mau keluar, maka kepiting yang lain itu juga akan naik di bawahnya, gandoli kepiting yang lain itu, sehingga akan jatuh kembali ke dalam kotak itu, dan akhirnya semuanya akan memiliki nasib yang sama, masuk ke penggorengan. Kekasih Tuhan, dari apa yang saya sebutkan tadi itu juga membuat suatu pelajaran bagi kita semua tentang kehidupan manusia yang iri hati. Orang yang iri hati itu akan senantiasa menghadang orang-orang yang berhasil dengan segala daya upayanya. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menyimpan iri hati itu dalam hidup kita. Sebab kalau kita masih mempunyai iri hati di dalam hidup kita, maka kita tidak bisa mencapai suatu kemenangan di dalam perjuangan hidup ini. Mengapa kita tidak perlu menyimpan iri hati di dalam kehidupan kita? Sebab iri hati itu bisa menjadi benih daripada pembunuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8 tadi. Ya. Kain dan Habil itu bersaudara. Ya. Tapi karena salah satu orang itu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, ya, yaitu Kain, maka Kain iri hati terhadap adiknya.
Lah, iri hati yang disimpan itu lama-kelamaan akan terus berkembang. Akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri. Oleh karena itulah firman Tuhan selalu mengingatkan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak memelihara iri hati itu di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memelihara iri hati di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita sendiri tidak akan maju, terlebih juga akan merugikan daripada orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil, itu adalah suatu pelajaran yang indah yang diberikan kepada kita. Kalau kita mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kain, maka kita pun juga akan menerima akibat seperti akibat yang diterima oleh Kain. Demikian kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.